So, Alhamdulillah. Gimana kabare, Pak Irwan? Gimana? alhamdulillah. Sehat Ini Pak, ya? kamu gimana ini? Eh? Pak Nasul gimana ini? Saya di rumah. Di rumah saja. Mentaati perintah stay at home aja. Sampai di mana ini? Wis ngopi ngemis subhanallah. Iki jenenge ngopi temenan iki. Kopiku durung tek. Iki kopiku ganti banyu putih iki. Aku ah. Acara ngopi kok. Zaman katanya ngundangnya acara ngopi. Ya, saya sediakan ya, tapi malam ini loh, kita siapin. Masuk Pak Eko. Wah, semestinya aku sing nyuguhi kopi kok malah sampai yang sing nyuguhi kopi. Kualik iki, nyindir iki. Iya, Pak. Kita tahu. Ah, Eh, dengar-dengar habis launching buku terbaru ya, Masya Allah. Buku apa? Guru psikologi orang tua dalam mendidik anak. Beh. Kancane iki ya mbok yo diikuti ngono lho. Ya apa carane biar bisa rilis bukunya. ya, benar. Kalau saya ikut sampean ya masih di sana saya. Hah? Diikutkan apa diikuti? Ya, saya ya apa carane aku ya melok sampean. Carane ya apa? Rek iso ngarang buku kayak ngono. Kasih tips dong kita-kita ini. Ya. Dengar enggak suara? Dengar enggak? Nah, dengar. Kasih tips dong. Lah ini sekalian lah saya marketingkan bukunya. Nanti Kalau pengen sini dulu, mampir sini ah dulu. oh apa itu? Apa itu? Apa itu? Karang Taruna. Oh, masuk. Suaranya kok gak masuk lagi? Kenapa? Ada apa, Pak? Ada apa? Heeh. Ya, yang pertama selamat ya launching buku. Ya jangan Iya. lupa apa namanya itu satu buku lah buat marketing satu ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya apa iki? Masa-masa pandemi sampai sekarang belum selesai. Gimana posisi PSBB galau apa diperpanjang apa enggak, masuk sekolah apa enggak, antara guru sama wali murid sama siswa ini belajar di rumah kok sangat ruwet sekali ya. Antara ya saya sendiri sebagai guru yang mengalami gimana ngasih tugas online yang biasanya nggak biasa online tiba-tiba online. Begitu juga anak-anak di rumah. Begitu juga orang tua pasti tambah repot lagi. Biar anaknya ku ngobrak ya anaknya suruh ngerjakan. Aduh, Jan, sangat luar biasa. Sebetulnya enak hidup normal ya daripada hidup hidup melalang buana di dunia maya seperti ini. Kayak Anda kayaknya melalang buana ya, tapi gak di dunia maya. Di dunia gaib. Enggak, iki curhat. Temen, ini benar. Ini berangkat dari hati ke hati ya. Berangkat dari hati. Hati saya ini gelisah. Ketika saya mengerjakan tugas secara online dan juga kasih tugas ke anak-anak secara online. Saya juga sama-sama gimana caranya kita ngasih tugas dengan anak-anak itu secara enjoy. Anak-anak juga mengerjakan tugas dengan enjoy. Orang tua di rumah juga ketika sama anak-anaknya di rumah itu juga enjoy. Menurut jenengan, menurut jenengan, Bapak dosen,
Al-Ghazini. Wes, Stay Al-Ghazini. Bapak dosen, menurut jenengan gimana? Nek, apakah menurut pengalaman jenengan di dunia pendidikan di Stay Al-Ghazini, menurut jenengan ada nggak tips-tips? Pasti Salah, Pak. ada lah. Ya wis, curhat lah ini curhat. Gak usah formal-formal, Ustaz. Salah dulu deh. Nggak bisa sebutkan apa namanya Kenapa? tempat profesinya. Jangan disebutkan. Oh, nggih, maaf. Saya sebut saya itu aja, saya sensor aja ya. Salah menyebut merek. Maaf, Ustaz. Ya, di dunia akademik lah wis, di dunia akademik. Tips-tips ada nggak tips-tips cara mendidik anak, tips-tips cara belajar anak-anak di rumah yang dalam kondisi seperti ini? Pasti di dunia akademik banyak pengetahuannya dong, Ustadz Irwan ya. Apalagi S2-nya psikologi, subhanallah. Lu merek lagi. Ya, sedikit-sedikitnya lah. Sampaikan ilmunya walau ayah. Balighani walau ayah ngoten kan. Cari ini hadis Rasulullah, sampaikan ilmunya walaupun seayat. Ngoten nggih. Nggih, Ustaz Irwan. Oh, suaranya yang jelas, Ustaz. Halo. Ya, Mas. Masuk apa enggak? Hah? Masuk enggak? Masuk. Masuk, Mini seladem iku mie ini. ya. Gak usah akeh-akeh, gak apa-apa, sakno mini. Seladem. Nggih, monggo. Gimana? Pak Irwan, pamer kopi. Mari ini tak pameri kopi susuku ya. Monggo. Jadi gini, Pak. Ya, itu kata bilang kita lagi. Suaranya kurang jelas. Gak jelas ya? Kurang. Jelas enggak? Ya wis. Sampun. Iya. Iya, suaranya agak dikeraskan dikit bisa. Soalnya volumenya sudah besar ini, Pak. Tak ganti mikrofon chip dulu ya. Iya. Halo Pak Nasul, dengar? Ya, dengar jelas. Jelas ini? Lah, ini baru jelas sejelas wajahmu yang ganteng, sejelas wajahmu ya Ustadz yang ganteng. Monggo. Iya, kalau ganteng dari dulu, Ustaz. Percaya. Saya nggak payu-payu. Oke. Sebetulnya ini sudah kita rasakan dari dulu, mulai bulan apa itu? Maret, April, Mei, sampai sekarang sudah di awal Juli, sampai peristiwa atau kejadian ini sudah masuk pada kegiatan berbasis new normal ya kan? Iya. Nah, kenapa sih? Ya. Dan selama ini kegiatan daring yang dilakukan oleh pihak sekolah, pihak guru itu ternyata dirasakan dampaknya itu di sekarang ini. Jadi gini Ustaz, kalau kita menjelaskan terkait apa sih kesulitannya, bagaimana sih cara kita mengajar di era new normal ini, di kegiatan daring ini ya kan, dengan metode daring. Kalau kita sejajarkan dengan, ya mohon maaf ruang lingkup belajar anak, pasti di situ ada
si anak, jenjang siswanya, jenjang belajar siswa ya kan. Ada SMA, ada mohon maaf ada mahasiswa, ada SMA, ada apa lagi? SMP, ada SD, ada TK, ada KB. Nah, secara menurut pandangan saya ya ada dua posisi yang membuat guru itu berbeda kesulitan dalam memberikan metode pelajaran, dalam membuat pembelajaran secara daring. Nah, posisi yang pertama, ya ada dua posisi ini ya Ustaz ya. Nah, posisi pertama itu adalah posisi dari siswa atau anak yang sudah bisa berpikir konkret. Dan kedua adalah siswa yang belum bisa berpikir secara konkret. Ada dua posisi. Kalau kita melihat sudut pandang daripada siswanya. Kalau guru itu mengajar pada siswa yang sudah bisa berpikir konkret, maka tidak ada problematika yang mendalam pada guru untuk memberikan metode apapun yang bisa ia berikan dalam proses pembelajaran daring. Karena apa? Si anak mampu dan bisa untuk menerima informasi yang diberikan. Kalau masalah internet, sarana dan prasarana itu masalah eksternal daripada pembelajaran. Tetapi pembelajaran bisa berdampak serius pada guru, ya pusing, ngeluh, ya kan? Kalau bahasanya wong kopian ini ngeluh. Nah, ketika guru dihadapkan pada anak-anak yang belum bisa berpikir secara konkret, maksudnya bagaimana? Yaitu posisi anak di usia awal sekolah atau prasekolah. Prasekolah itu di usia KB, TK. Waduh. Nah, penelitian saya, mohon maaf ini, pengamatan saya, banyak guru-guru TK itu yang mengeluh. Kenapa? Karena anak-anak ini yang pertama belum paham apa yang harus ia lakukan. Kegiatan yang ia lakukan tanpa dampingan dari gurunya. Ternyata guru ini melibatkan orang tua dan orang tua pun juga sama. Ya. Orang tua pun juga sama, kebingungan bagaimana untuk menyampaikan informasi dari gurunya ke anaknya. Karena apa? Ya tidak semua orang tua itu mampu sama, ya kan? Nah, justru kesulitannya itu masuk pada usia-usia prasekolah atau di awal sekolah 1, 2, 3 SD. Di atas itu mungkin, ya mungkin ini bahasanya mungkin tidak ada kesulitan bagi guru, yang hanya yang ada adalah bagaimana guru itu sulit dengan dirinya sendiri sehingga membuat pembelajaran itu tidak monoton dan anak-anak ikut partisipasi secara aktif. Nah, sebetulnya kesulitannya itu bukan pada kesulitan di anaknya, tapi kesulitannya pada gurunya sendiri. Hari ini saya sudah pakai metode ini, besok apa ya? Nah, yang bisa dikaitkan dengan pembelajaran daring, maaf. Nah, pusingnya di situ. Kalau Ustadz sendiri mungkin kalau kita pakai metode yang sama, misalkan dikasih tugas saja, apakah tujuan daripada belajar itu bisa dicapai? Ya. Sedangkan undang-undang itu belajar itu gimana? Yaitu suasana pendidikan itu gimana? Suasana ya, yang menyenangkan kan. Nah, di sini guru harus bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan, yang efektif, yang ya intinya suasana yang bisa mendongkrak kemampuan otak tengah, bisa aktif sehingga kegiatan belajar yang pada otak atasnya atau neokorteksnya ini juga bisa berfungsi, sehingga anak tetap merasakan suasana belajar meskipun dalam posisi di rumah.
Hmm. Nah, ngopi dulu Ustaz, bentar saya mau ngopi. Terus? Iya, iya. Nah, kalau tadi pertanyaannya dibuat general, bagaimana gurunya, bagaimana anaknya, bagaimana orang tua? Dengar enggak? Dengar Ya, ya? dengar. Ya. Ya, ya. Yang pertama, guru harus memberikan sebuah metode, langkah, proses belajar yang bisa diterima oleh semua kalangan siswanya. Karena di sini kalau saya melihat secara general tidak semua kondisi yang ada di rumah itu anak bisa disamaratakan, tidak ya. Jadi guru harus memberikan sebuah metode pembelajaran yang bisa diakses oleh semua siswanya. Nah, kalau kemarin saya sampaikan dalam sebuah acara seminar, problematika belajar itu ternyata ada 3. Apa Yaitu yang pertama adalah sarana dan prasarana, yang kedua adalah waktu, dan yang ketiga adalah komunikasi. Nah, sarana dan prasarana ini sudah saya sampaikan, tidak semua anak itu mempunyai sarana dan prasarana yang sama. Sehingga metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang menggunakan beberapa media, ya atau jangan menggunakan media yang harus sama dengan anak yang lain gitu kan. Intinya metode yang harus bisa dapat bisa dicari di lingkungan rumahnya gitu aja. Kemudian waktunya juga ya, kalau kayaknya di sekolahnya Ustadz Nasrul ini, mohon maaf ya, tidak semua anak ini diberikan keleluasaan untuk menggunakan yang namanya smartphone ya. Iya. Macam-macam. Macam-macam ya kan. Iya, macam-macam. Nah, jadi ini masalah waktu juga loh kan. Kalau anak yang di rumahnya itu tidak diberikan keleluasaan untuk menggunakan smartphone, otomatis mohon maaf ya, dia melaksanakan daringnya menunggu orang tua. Orang tua sepulang dari kegiatan di luar. Ya karena mohon maaf di masa pandemi ini tidak semua orang tua itu juga dirumahkan kerjanya. Ada yang juga tetap bekerja di kantor, ada juga ya kan. Nah kalau orangnya pada posisi bekerja, anaknya di rumah sendiri di rumah, tidak diakses smartphone, bagaimana bisa melaksanakan daring, ya kan? Tapi jangan-jangan gurunya hanya memberikan tugas saja ini Ustaz ya? Ya enggak lah, variasi. Iya, variasi. Iya. Jadi itu, yang pertama tadi sarana dan prasarana, yang kedua adalah waktu, dan yang ketiga ini adalah komunikasi Ustaz ya. Ya, kalau orang tuanya kaya, internetnya buanter ya kan, pakai IndiHome, wah suara A jelas A ya kan. Lah kalau pakai apa namanya internet yang biasa-biasa aja ya, kayak saya tadi ini harus pakai Warkop dulu. Nah ini juga perlu dilihat ya kan oleh guru gitu kan, oleh sekolah, apakah pelaksanaan daring ini kita siap gitu loh, sehingga nanti di masa new normal ini kita bisa melaksanakan pelaksanaan daring dengan siap gitu loh. Kalau kemarin itu ada yang mengatakan berbasis data, sehingga dengan data yang kuat ini pemerintah bisa melaksanakan dan mengambil keputusan bagaimana sih pelaksanaan daring itu dilakukan. Berbasis data seperti apa? Iya, ya ini masih simpang siur, mohon maaf ya Ustaz. Masih bagaimana pemerintah ini mencari solusi untuk pelaksanaan pendidikan di masa new normal ini. Nah, mudah-mudahan di masa new normal ini nanti kita bisa siap melaksanakan pendidikan seperti apapun, baik secara langsung di sekolah maupun secara daring di rumah, kan? Nah, seperti itu. Nah, tapi tiga terus itu
Nah, 3 faktor itu apakah sebuah faktor yang urgent, faktor yang penting sehingga menghambat pola belajar anak? Tidak. Justru ada beberapa problematika yang dihadapi anak ini dalam pembelajaran daring ini, yaitu apa? Stakeholder harus ada kolaborasi yang sangat intens. Stakeholder dalam pendidikan di sini apa? Dalam pembelajaran anak, siapa saja? Yang pertama adalah guru, yang kedua orang tua, yang ketiga siapa? Pihak dari anak sendiri. Lah, tadi ada pertanyaan dari Ustadz Nasu, bagaimana sikap orang tua dalam pelaksanaan daring ini? Ngongkon anak ini, ayo belajar. Kemudian apalagi Ustadz, bingung, anak kok gak belajar-belajar, apa males dan lain sebagainya. Terus bagaimana peranan orang tua dalam pelaksanaan daring ini? Nah, dalam sudut pandang saya, kunci daripada suksesnya pelaksanaan daring ini adalah justru pada orang tua. Nah, Ustadz Nasrul juga selaku orang tua, saya lihat dari statusnya juga aktif banget dalam pendidikan daring anaknya ini ya. Wah, Amin, 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 amin. Semoga. Iya. Peranan orang tua di sini masuk dalam undang-undang juga, Ustadz. Mohon maaf. Iya kan, siapa saja yang berhak mendukung, berpartisipasi dalam proses pendidikan. Salah satunya adalah orang tua. Adapun tugas-tugas orang tua adalah yang pertama memberikan motivasi pada anaknya. Yang kedua memberikan bimbingan. Yang ketiga ada kaitannya dengan pihak sekolah, yaitu apa? Selalu berkomunikasi dengan sekolah, turut aktif dan proaktif dalam kegiatan sekolah, gitu kan. Nah, itu adalah tugas-tugas pokok daripada orang tua. Ketika dihadapkan pada masa pandemi ini, yang awalnya tugas orang tua itu tidak terasa, nah sekarang itu terasa banget, Ustaz. Iya, betul? Nggih, banget. Karena apa? Orang tua ini kan posisi guru. Yang dulunya tugas pokok orang tua itu bisa dihandle oleh guru yang ada di sekolah, jadi lebih ringan. Nah, sekarang ternyata semuanya diatasi dewe, ya kan, dibawa sendiri. Nah, orang tua mendapatkan informasi dari gurunya. Kalau ada orang tua yang punya anak TK, dapat informasi dari gurunya, dan orang tua ini langsung memberikan pembelajaran sesuai dengan yang oleh pihak sekolah. Saya yang biasanya pagi-pagi harus ke pasar dulu, setelah ke pasar masak. Kalau sekarang enggak usah. Ya ke pasar, habis itu masak ya ambek ngewangi anak ngelir. Ya kan? Jadi terasa banget di masa-masa ini tugas pokok orang tua dalam pendidikan anak. Iya, Ustadz, lanjut Ustadz. Iya. Berarti masa-masa pandemi ini kalau menurut penilaian saya hikmahnya adalah berarti kita bisa menilai sinergi antara guru, anak dan orang tua yang menjadi yang padu. Artinya kelihatan ini orang tuanya benar-benar intens, benar-benar perhatian. Berarti orang tuanya fleksibel. Yang orang tuanya satunya orang tuanya kerja sibuk, kurang intens. Dari situ kita tahu iya peran orang tua selama seumpama ini penilaian saya sementara. Kemungkinan juga besar kalau di waktu normal peran orang tua juga kelihatan yang mana benar-benar intens dan mana yang benar-benar tidak intens juga di rumah atas perhatian anaknya. Iya, menurut gimana? Menurut sampean? Bisa. Jadi gini, kalau kita melihat sudut pandang orang tua berdasarkan pekerjaan atau karirnya, ya kan, ini tidak ada kaitannya dengan, mohon maaf ya, pemberian motivasi, dukungan pada anak, itu tidak ada kaitannya. Ustadz Nasul sendiri adalah orang tua yang berkarir. Tapi saya lihat statusnya anaknya sudah hafal berapa juz ini, Ustadz. Wah, itu kan tidak ada hubungannya antara orang tua berkarir atau tidak dengan pendidikan anak. Pola
pola belajar anak, dukungan terhadap anak, tidak. Yang jelas Iya. adalah sadar tidaknya orang tua dalam ikut berpartisipasi dalam mengembangkan pendidikan dan belajar anak. Intinya itu, selama orang tua sadar, ya berkarir atau tidak, itu tidak berhubungan dengan turunnya motivasi anak atau semangat belajar anak jadi turun atau hasil akademik anak, tidak. Dalam sebuah penelitian yang jujurnya seperti ini, hubungan karir orang tua terhadap tingkat motivasi anak, tidak. Tingkat motivasi anak. Lah, hasil daripada penelitian itu adalah tidak berhubungan. Hipotesisnya ditolak. Jadi tidak ada hubungan antara karir dengan motivasi belajar anak. Karena apa? Orang tua yang sadar akan pendidikan anaknya, kondisinya bagaimanapun itu tetap aktif berpartisipasi dalam pendidikan anak. Misalnya, Pak Nasul adalah orang tua berkarir, berangkatnya pagi jam 6, ya kan? Atau jam 5 sudah berangkat. Kemudian pulangnya jam maghrib, ya kan? Kalau Pak Nasul maghrib. Lah kalau yang pulang jam 11 malam gimana? Nah, ya kan? Apa itu mengganggu kedekatan orang tua dengan anak? Tidak. Selama orang tua mampu memanfaatkan waktu berkegiatan bersama, makan bersama, bermain bersama, intinya tetap berada di dekat anak, memperhatikan anak, itu tidak tidak menghambat turunnya prestasi anak, malah lebih meningkatkan motivasi belajar anak. Karena apa? Anak di usia, mohon maaf ya, SMP itu udah mandiri saja. Hanya memberikan perhatian, misalkan kita hanya memberikan perhatian sedikit saja, itu sudah menjadi motivasi yang kuat buat anak. Jadi tidak harus selamanya orang tua itu di rumah mendampingi anak dan lain sebagainya. Ada juga yang seperti itu, ada juga yang hanya memanfaatkan waktu, ada juga orang tua yang bagi tugas, misalkan yang laki-lakinya kerja, yang ibunya di rumah saja, ya kan. Nah, intinya adalah bagaimana orang tua itu, baik ayah maupun ibu, itu tetap ada waktu buat anak. Nah, seperti itu, Ustaz. Jadi kalau dihadapkan pada pandemi ini, anak harus belajar di rumah. Orang tua di sini harus proaktif untuk proaktif dalam kebijakan sekolah. Ya, mohon maaf lah saja kepada sekolah kalau anaknya di rumah tidak ada HP. Jadi bisa enggak untuk anak saya ini intensif sedikit lah di waktu daringnya itu habis maghrib saja gitu. Iya, bahkan ada yang keluh, anak saya Ustadz kalau nggak saya dampingi nggak mengerjakan, apalagi saya sibuk kerja dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi ya mohon maaf Ustadz gak dikerjakan, harus ngerjakannya pas ada saya, ada yang kayak gitu. Oh no. Kalau itu bukan dari orang tua, Ustaz. Itu dari anaknya sendiri. Gitu ya. Kebiasaan anak yang dulunya sebelum pandemi ini tetap dan masih dibawa ya ketika pelaksanaan daring ini. Nah, itu harusnya adalah peran dari luar si anak, yaitu gurunya dan orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak ada, anaknya tidak mau mengerjakan tugas, misalkan mengerjakan tugasnya karena orang tua tidak ada di rumah. Kalau orang tua ada di rumah, anak mau mengerjakan tugas. Nah, Ustadz, apakah tugasnya itu harus, mohon maaf ya, tugasnya itu tetap dikumpulkan kan? Dan ada batas waktu untuk pengumpulan tugas. Nah, di sini juga ada peran guru sebelum dalam menyampaikan materi itu, ya diharapkan untuk memberikan motivasi kepada anak, sehingga dalam kondisi apapun anak tetap melaksanakan dan menjalankan tugas pokoknya. Itu aja sih. Jadi peranan dari luar si anak. Kalau orang tuanya ya perlu disampaikan dan dibimbing kepada anaknya. Biar meskipun orang tuanya itu tidak di rumah, anaknya tetap semangat belajar. Gitu aja. Nggak perlu repot kok. Nah, iya, berarti perlu motivasi
orang tuanya perlu sangat motivasi ke anaknya ya. Iya Soalnya betul. gimana ya, kita memberikan motivasi posisi online itu berbeda dengan motivasi ketika ketemu langsung di kelas. Sangat berbeda sekali. Sing biasa nih ngobrolin nang kelas, ngobrolin online nih loh. Waduh, macam-macam ngobrolin online di kalau kita WA gitu kan dibales-bales, di telepon gak diangkat, di WA gak ada. Ya ada satu dua seperti itu. Tapi kebanyakan respect C. Ayo dibales. Ah, ada yang cuek. Ternyata ya itu tadi gak ada orang tuanya juga. Iya, iya. Ya macam-macam Ustaz. Tinggal kita melihat si anaknya saja itu mempunyai motivasi berprestasi tinggi apa tidak. Kalau punya motivasi berprestasi yang tinggi dalam kondisi apapun, anak tetap aktif dalam kegiatan belajarnya karena memang itu anak sadar dengan tugas belajarnya. Lah kalau anak yang biasa-biasa aja misalkan lebih termotivasi pada Mobile Legend, ya akhirnya tugasnya dikesampingkan gitu kan. Nah, di Iya. sini karena terhalang oleh batasan tempat, ruang, dan waktu, maka kita tidak boleh bosan-bosan untuk memberikan sebuah motivasi, mengingatkan, dan perhatian kepada anak. Ya misal saja, Ustadz Nasul tidak lapo-lapo lah, gak ula-ula, moro-moro habis maghrib, WA kepada anak yang biasanya nggak aktif. Assalamualaikum, jangan lupa belajar ya. Sedikit gitu aja, jangan lupa belajar ya. Tapi rutin tiap hari. Nah, itu sebetulnya secara tidak langsung juga memberikan motivasi. Oh, saya diperhatikan Rek, sama guru saya yang ganteng ini, Rek. Nah, gitu. Iya. Boleh. Berarti harus intens setiap hari ya. Nah, Ustadz Nasul makan permen ya? Minyak gak dingin itu, Ustaz. Oh, Apa enggak, sudah Pak. sudah beku? Oh, enggak Oh, dingin ya. ini. Ya, kering. Ya, gimana lanjut. Ya, intinya seperti itulah. Keluh kesah kami sebagai pendidik, sebagai guru terhadap siswa menghadapi wali murid itu seperti apa? Belajar di rumah itu seperti apa? Kebanyakan tugas itu apakah tambah efektif atau tidak? Kalau nggak dikasih tugas itu apakah anak-anak malah jenuh? Malah dikasih tugas malah pikirannya stres, gak dikasih tugas malah jenuh, kan repot kan itu. Makanya ya itulah. Ah, Saya di situ juga setuju, Ustaz. Ya, bagaimana sih kita itu memberikan sebuah kegiatan yang rasanya ini tetap sama, baik secara normal dan secara apa namanya di pandemi sekarang ini. Ya justru kita itu merasa bingungnya itu di situ gitu kan. Dikasih tugas ini takut memberatkan anak, ya dikasih tugas ini nanti anak teledor dalam belajarnya, ya kan? iya. Nah, pertanyaan saya, apakah hanya dengan tugas? Ya berarti dengan variasi lah, nggak harus tugas. Lah, betul. Variasi kehidupan yang manis-manis dan yang indah-indah, bagaikan kehidupan. Jadi intinya Bagaikan, kita membuat sebuah pembelajaran yang inovatif gitu aja. ya pelajaran yang inovatif, yang apa, fun, Iya, yang iya, yang fun, secara daring ya. yang mengikuti perkembangan zaman anak di dunia online juga ya. Mm-mm. Betul, betul, betul. Gimana? Apanya, Ustaz? Kapan hari hanya? Kapan apa?
Oh ini di luar pembahasan ngopi nih Ustaz. Loh, ngopi itu pembahasannya sampai di mana-mana. Sampai di Nusantara, sampai di luar negeri, di mancanegara, tetep dinti jenenge ngopi iku. Enggak fokus satu fokus. Iya nek seminar iku baru satu fokus. Lambangnya diketok norek kaos rek. Karang Taruna mana Ustaz? Karang Taruna Candi ya. Bukan Karang Taruna Ustaz. Napa niku? Bisa jelaskan Ustaz? Karang Tanjung Ustaz. Karang Pusat Tanjung. oleh-oleh. Gandengane kopi pun digandengane kopi. Mie dikei dudu kopi ngoten nggih Ustaz. Subhanallah. Inovasi hari ini. Iya. Ben gak monoton. Ustaz itu belangkonnya bagus itu. Apa mau? Saset Iya, sama boleh Ake. lah. Saset sama Ake kemarin gitu. Ake endi Ake. Kabeh wae kelambine barang ya. Adinda AZH. Dinda, Rara, Lira, Amida. Siapa lagi nih? Yaudah Sat, gitu aja sementara. Mohon maaf mengambil waktunya kesibukan Anda. Kok Anda? Kesibukan beliau. Kesibukan jenengan. Maaf nggih mengganggu. Selamat beraktivitas. Jenengan kan super sibuk nggih. Badhe ten mriki? Oh nggih, ten mriku nggih. Badhe aktivitas kan di dunia akademiknya. Iya Ustaz. Ini selama 3 bulan saya riwa-riwi mana rumah ke warkop, rumah ke warkop, rumah ke warkop gitu aja. Luar biasa. Oh, iya. Jenengan benar-benar diacungi jempol. Itu pun berharga dan itu ya berharga untuk negara dan bangsa ini. Rumah warkop sangat berharga sekali. Sangat menjunjung tinggi. Intinya yang saya ambil hikmahnya adalah bukan ke warkopnya Ustaz gitu kan. Nah, selama pandemi ini virus corona itu masih ada, maka kita harus tetap jaga kesehatan. Nah, perjalanan dari rumah ke warkop ini saya menguras tenaga Ustaz ya kan. Montel pakai sepeda, lah tetap menjaga kesehatan ke udara. Berapa kilo dari rumah ke warkop naik sepeda ontel? Oh, nggak sampai 1 kilo kan? Ih, subhanallah. Enak sehat keringetan. Iya. Ya. Sekali-kali Ustaz ngontel ten Surabaya nggih, ten Griya kula. Ya. Sudah pernah Ustaz. Biar lebih sehat. Sudah pernah ya? Tapi nggak enaknya kalau ke rumahnya jenengan itu nanti saya sampai sana dikira saya minta makan gitu. Aduh. Ya Allah. Nggih mboten lah. Sebagai tamu kemuliaan. Nanti sampai sana nanti dihadiahi blangkon. Iki kenang-kenangan dugi kula, Ustaz. Kalau gitu enggak masalah Ustaz. Soalnya saya banyak pengalaman ke rumah jenengan itu dianggap cari makan gitu loh. Iku kan prasangka panjenengan piyambak. Prasangkanya aja. Sebetulnya sih iya betul sih sebetulnya. Enggak. Sebetulnya enggak kok, enggak. Gimana? Enggak benar-benar betul. Gimana? Sudah, ini kapan wisudanya ini Ustaz? Oh ya Allah. Nggih, pangestune mawon bisa ketularan S2 nih jenengan. Nggih. Iya, alhamdulillah. Amin. Ya. Sebagai motivasi bahwasanya orang itu
utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi ya. Menuntut ilmu itu mulai dari buaya sampai liang lahat. Itu tetap kita menuntut ilmu. Iki, nggih. Ya, Nah, saya koreksi Ustaz, saya koreksi. Jangan hanya menuntut ilmu aja Ustaz, mohon maaf. Diamalkan juga. oh nggih, subhanallah. Betul sekali. Betul. Karena al ilmu bila amalin kasajaru bila samarin. Ilmu tamat diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Buahnya jenengan Nah, putih. buatan ketinggal Ustaz. Apa yang ketinggalan? Nggih. Loh, Nggih, tapi nggih, tetap nggih, nggih. tapi beneran loh. Orang semakin kita mencari ilmu itu semakin kita itu menikmati ilmu itu akan semakin kita itu menilai oh banyak kekurangan kita ternyata ya. Semakin kita mencari ilmu itu ternyata itu tuh luas. Kekurangan kita tampak. Setampaknya ketek nang pinggir meripat tapi gajah nang doker meripat gak kelihatan. Tapi kenyataannya seperti itu. Semakin kita mencari ilmu setinggi-tingginya, ya tinggi bukan berarti kuliah setinggi-tingginya ya. Berbagai macam cara nggih. Ini sharing ini sok-sok bukan sok-sokan nggih. Oh iya, Nah, itu iya. baca Namanya juga artikel, membaca buku, melihat media massa, semakin kita membanyak wawasan, semakin oh ternyata kita ini ilmu ini kita nggak ada jengkal. Makanya itulah hikmahnya orang yang berilmu. Apalagi jenengan nggih, bentar lagi S3 sudah mencetak buku Amin. lagi. Amin. Tak dungano S3. Kok Ya, mau kancane dungano ketularan juga mau mencetak Amin. buku. Amin. Jangan beda kita bisa. Oh, BTQ itu saya akui BTQ itu jiwa raga saya. Tapi meskipun itu ya nggak apa-apa lah nanti saya cari karya yang lain di luar itu. Itu jiwa raga saya. Karena BTQ itu baca Al-Quran itu satu huruf kalau kita nggak dibaca itu hati itu tidak tentram. Makanya satu huruf dibaca di rumah. Al-Quran jangan tinggalkan. Ya, BTG-nya bagus untuk dijadikan buku, ya kan? Ya kan? Ya. Nah, buku bacaan, jangan buku pelajaran, ya kan? Kalau buku pelajaran nanti kita kesulitan mencari sekolah mau terima buku dari kita, ya kan? Iya. Nah, Betul. Kalau bisa Ustadz Nasul ini buat sebuah metode di luar daripada metode yang ada. Ya. Intinya caranya bagaimana kita membuat anak itu senang dengan Al-Quran gitu loh Ustaz. Masuk. Ya. Masuk dapat. Ya, bukan penampilan yang membuat kita itu dibanggakan, dipercaya sama orang gitu ya kan. Buktinya penampilan saya seperti ini Ustaz. Ya, mohon maaf. G. Ya, memang betul. Az-zahiru bukannya kita lihat dari az-zahiru tadul ala batin ya. Kita melihat zahirnya seperti ini tapi batinnya tidak seperti itu. Nah, istilah bahasa Inggrisnya apa? Ya. Kalau saya gini Ustaz, Ya. bagaimana ucapan saya yang keluar daripada mulut saya itu adalah bohong. Ya, Kalau saya enggak. Ketika sampean ya maksudnya gini, ketika sampean mengatakan orang itu ngomong pedes ya, nah bukan pedesnya yang saya keluarkan itu sesuai dengan hati nurani saya tidak, ya karena hanya saya ini hanya pengen guyon gitu aja, tapi urusan yang penting ya saya ini nggak pernah bohong kok Ustaz. Kalau saya prinsipnya begini saat Ungzur makola walatang zur mangkola. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan dilihat orangnya yang mengucapkan. Meskipun uang sing mengucapkan preman pakai tato, tapi dia niatnya untuk menasihati yang baik, ya kita ambil baik-baiknya, buruknya kita tinggalkan. Boten ngoten toh. Iya, tapi
bagi sampean sama ya Ustaz. Ketika saya Hah? pakai baju batik, pakai kopiah, pakai sepatu ya kan, kita Ah, satu meja, satu kantor ya kan. Yang ah. dilihat bukan penampilan saya, bukan profesi saya, tapi ucapan saya. Suruh juga ngomong. Ya, artinya Ini kita acara apa? Ini acara apa ini? Waduh, ini curhat ini. Curhat dong. G. Katanya mau ditutup, katanya mau ada aktivitas yang lain. Ah, Ya, ah, alhamdulillah. Saya lanjut ah. kuliah dulu ya. Oke, Ini kalau nggak mau siap siap ditunggu siap siap mahasiswa saya ini. Ditunggu mahasiswa saya ini. siap Pak dosen siap siap siap. Saya Nggih, juga nggih. mau aktivitas ini ditunggu sama klien saya. Ya biasalah Wah, wirausaha. betul. Semangat itu. Ya, guru tidak hanya kita menuntut ilmu dan mengajarkannya saja, tapi guru juga dituntut untuk mencari ekonomi di luar untuk cara mencari ilmu. Jadi tidak mengharapkan dari rezeki-rezeki yang kita ambil dari ilmu itu. Atau kalau Betul. bisa kita cari investasi yang lain, biar ada rasa keikhlasan untuk mengajarkan ilmu. Pret. Betul, betul. Kita harus bangga dengan ucapan seperti itu, San. Subhanallah. Guyon-guyon Ustaz. Oke, serius. Tapi ambil baiknya saja. Betul, memang betul ya kan. Apa namanya, Mbak? Oke, Juga oke. sering itu carilah rezeki dari selain ngajar kan gitu sih. Nggih. Oke, ngoten mawon nggih, Pak Irwan. Nah, terima kasih Terima atas kasih. atas Ya. undangannya di acara sampean ini. Mudah-mudahan ya diskusi kita bermanfaat dan apa yang saya sampaikan. Amin ya Allah, amin. Moga-moga sambung dulur ini nambah rezeki, nambah manfaat. Anak-anak juga Amin. nambah ilmu. Jaga di rumah, Amin. stay at home-nya ya, sehat. Amin. Terima Semoga kasih banyak. normal kembali kegiatannya. Mungkin Amin. itu saja, Tat. Kanon Nggih. TE. Nggih, siap. Podo akeh ngomongi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.